Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan aku Meligita di Learning Journal pada pertemuan ke-12. Nah, pada pertemuan ke-12 ini aku akan menyampaikan tentang perbedaan dan persamaan antara ceramah dan motivasi. Namun sebelum itu aku mau menyampaikan lagi kalau di pertemuan ke-12 ini tentunya ditunjuk 3 orang yang maju untuk menyampaikan sesuatu. Nah, yang pertama itu ada Ajrul Mustaqim. Dia menyampaikan tentang review HP dari Google, ya keluaran dari Google yaitu Google Pixel. Aku lupa mereknya, seri nomor berapa gitu. Intinya HP tersebut tuh kalau di Indonesia ilegal gitu, sebaiknya dihindari gitu ya. Nah, yang kedua ada Sulis. Dia menyampaikan tentang mengenai kaligrafi. Dia sudah buat PPT-nya dan ada pengertian kaligrafinya, jenis-jenis kaligrafi dan juga contohnya gitu yang sangat bagus ya. Ada juga karyanya gitu. Terus yang terakhir itu ada Hamimah. Dia menyampaikan tentang sebenarnya ini masalah gitu ya, masalah Indonesia yang memang sudah diketahui oleh dunia gitu. Kalau minat baca penduduk Indonesia itu rendah sekali, dan mirisnya alasan mengapa Indonesia itu termasuk dalam kategori minat baca yang rendah, salah satunya katanya karena harga buku yang mahal. Dan ya aku ngerasain juga sih harga buku yang ingin aku miliki gitu itu mahal, karena ya kurang terjangkau gitu, apalagi buku-bukunya tuh sangat berkualitas gitu ya. Tapi yang aku temukan juga masih banyak kok ternyata buku-buku yang murah, yang masih ori gitu, dan itu memang keluaran dari tahun-tahun lama, tahun sebelumnya gitu. Jadi mungkin ya karena itulah murah, karena bukunya lama. Tapi kalau buku yang baru dan apalagi kayak buku-buku pelajaran gitu kan, terus yang self improvement lah, bahkan novel juga itu ya di atas 100 ada gitu kan, dan itu sangat membuat teman-teman pecinta buku tuh merasa sedih gitu, karena buku yang karena harga buku yang terlampau mahal gitu. Oke, next kita langsung bahas ke perbedaan dan persamaan antara ceramah dan motivasi. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu pengertian dari ceramah dan motivasi. Nah, ceramah adalah metode yang dilakukan dengan cara atau maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian atau penjelasan tentang suatu masalah di hadapan banyak orang. Nah, dalam ceramah ini biasanya disampaikan oleh seorang dai gitu ya, umumnya seorang ustadz gitu kan, kiai yang menyampaikan menyampaikan tentang keagamaan gitu. Dan tentunya dalam ceramah ini membutuhkan atau unsurnya gitu. Unsur dari ceramah ini ada mad'u atau audiens yang mendengarkannya. Lalu ada juga pesan. Nah, pesan ini penting karena merupakan Nah, pesan ini penting karena disitulah seorang dai menyampaikan informasi yang bermanfaat atau yang baik, yang mengandung pelajaran gitu kepada mad'unya atau audiensnya. Nah, selanjutnya itu motivasi. Nah, motivasi ini adalah kekuatan atau dorongan yang timbul dalam diri individu ataupun dari luar diri individu yang menyebabkan individu tersebut itu melakukan atau bertindak gitu. Nah, dalam motivasi ini terdapat 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik ini dipengaruhi oleh dalam diri kita sendiri, misalnya karena minat, rasa ingin tahu, atau kepuasan diri. Nah, contohnya saya ini berminat ingin menjadi seorang
duta gitu kan, atau seorang content creator. Nah, di situ karena apa ya, motivasi dalam diri saya ingin menjadi seorang ini gitu. Nah, di situ saya mencari tahu bagaimana cara untuk menjadi seorang duta, bagaimana cara untuk menjadi seorang content creator. Dari motivasi tersebut, saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi ini. Disitulah timbul gitu rasa ingin tahu, terus dari minat yang mendorong kita untuk mencapai atau bertindak atau melakukan agar tujuan kita tersebut itu tercapai. Kalau motivasi ekstrinsik itu dorongan dari luar ya, seperti reward and punishment ya, atau hadiah dan hukuman, terus pujian atau tekanan sosial juga gitu, tekanan sosial. Nah, kalau contohnya gini, dalam suatu kelas di mana seorang guru ini menetapkan ada sebuah reward dan juga punishment, di mana para muridnya itu ketika melakukan hal yang salah maka mereka akan dihukum, sedangkan ketika melakukan sesuatu yang benar gitu atau mendapatkan nilai yang bagus maka mereka akan diberikan reward atau hadiah. Nah, misalnya saya melakukan kesalahan, di situ tentunya saya diberikan hukuman gitu oleh guru saya. Nah, karena saya tidak ingin mendapatkan hukuman tersebut, maka di situ timbullah motivasi ingin menjadi lebih baik lagi, ingin mendapatkan nilai yang baik. Nah, dari situ mulai berusaha tuh untuk mengejar target biar nilainya itu lebih baik agar mendapatkan reward. Nah, jadi tekanan dari luar seperti itu. Atau bisa juga, biasanya seperti ini, banyak orang-orang yang meremehkan kita. Dimana banyak yang menilai kalau dia tuh nggak bisa, saya nggak bisa gitu. Padahal mereka tuh nggak tahu potensi kita, mereka nggak tahu kita ini siapa dan kita ini bagaimana. Kita punya waktu dan kita punya kesempatan. Dari omongan tersebut itu kita bisa menjadikan motivasi agar kita tuh bisa lebih baik dan juga membuktikan kalau kita tuh bisa loh, kita tuh nggak seperti apa yang mereka sampaikan. Kita bisa menjadi lebih baik. Dari ucapan mereka itu bisa jadikan motivasi gitu. Nah, adapun perbedaannya antara ceramah dan motivasi ini terletak dari tujuan atau fokusnya gitu. Kalau ceramah ini biasanya digunakan untuk menyampaikan pengetahuan gitu kan, informasi atau wawasan umum. Sedangkan motivasi ini lebih berfokus pada mendorong audiensnya itu agar lebih semangat, terinspirasi gitu untuk melakukan atau bangkit dari keterpurukan atau dari kegagalan. Adapun persamaan dari ceramah dan motivasi ini, kita bisa lihat nih, kalau ceramah dan motivasi ini tujuannya itu untuk memengaruhi audiens, agar audiens itu bisa menerima pesan dari seorang penceramah ataupun motivator, dan juga bisa mengubah pola pikirnya gitu, dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan dari tadinya yang merasakan kegagalan sehingga punya rasa untuk bangkit lagi gitu, untuk mencapai kesuksesan atau tujuan individu tertentu. Nah, antara ceramah dan motivasi juga persamaan ini sama-sama menyampaikan pesan yang positif gitu ya. Terus keduanya juga sama-sama memberikan contoh gitu kan, atau biasanya punya cerita untuk disampaikan kepada audiens gitu. Misalnya dalam ceramah itu menyampaikan cerita-cerita dari kisah para nabi gitu kan, para sahabat Nabi Muhammad SAW, itu mulai dari keteladanannya gitu kan. Kalau yang motivasi ini biasanya mengambil contoh dari yang
seseorang yang dia tuh mulai dari titik nol, dari titik terendah gitu. Dia nggak patah semangat, cari sana sini jalannya sehingga menemukan dan akhirnya bangkit, bisa mencapai di titik atas. Atau dari bisa ngambil dari contoh orang yang merasa gagal, tidak bisa melakukan sesuatu, dan dari situ dia berusaha untuk bangkit gitu ya, nggak pantang menyerah sehingga menemukan jalannya untuk bisa memperbaiki masa lalunya gitu atau kegagalannya, seperti itu. Nah, itulah yang bisa aku sampaikan mengenai perbedaan dan persamaan antara ceramah dan motivasi. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman dan tentunya menjadi pengingat juga untuk aku kalau aku tuh harus semangat dan apa ya, tetap memotivasi banyak orang, dan tentunya aku harus memotivasi diri aku sendiri gitu. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau berbelit yang masih yang aku sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.